Mas Anies, saya ingin bicara soal salah satu program unggulan Anda berdua, KJP Plus. Pakai plus di belakangnya karena tentunya rencana itu akan lebih bagus menurut Anda berdua dibandingkan yang sudah berjalan sekarang. Saya ingin minta spesifik penjelasan soal rencana untuk mengintegrasikan KJP dan KIP. Terkait pendataan dan distribusi manfaat, tidak hanya tunai tapi juga non-tunai. Ya, tapi sebenarnya prioritas kita itu bukan pada KJP plusnya saja. Prioritas kita itu pada 3 komponen. Pendidikan menjadi berkualitas dan tuntas, lalu semua mampu untuk ikut. Nah, istilah kita gratis. Jadi berkualitas, tuntas. Karena memberikan kesempatan pada anak untuk sekolah saja, tapi mutu sekolahnya tidak ditingkatkan dan tidak tuntas, bahaya. Karena salah satu masalah di Jakarta sekarang ini, APM SMA, angka partisipasi murni SMA di Jakarta, itu 68%. Artinya ada 32% anak. Itu rata-rata. Kalau masukkan Jakarta Utara, itu 52. 52 itu artinya separuh anak di Jakarta Utara. Saya ingin minta penjelasan spesifiknya ketika Anda mengatakan akan menggabungkan KJP dan KIP. Bukankah kemudian itu nanti akan berbeda dengan instruksi Presiden Jokowi untuk tidak memberikan double? Jadi justru begini, Perpres 166 tahun 2014 di situ menggariskan bahwa penerima Kartu Indonesia Pintar adalah anak-anak dari keluarga miskin. Jadi jelas tuh diberikan. Kemudian semua di seluruh Indonesia. Sehingga gubernur yang memiliki pergub harus mengikuti Perpres. Nah, yang terjadi di Jakarta itu justru sebaliknya. Yang terjadi di Jakarta, Pak Jokowi tanggal 19 Mei 2015 itu membagikan KIP di Kampung Melayu bersama kita semua. Menteri Sosial, Menteri Pendidikan. Nah, kemudian dari 117.000 anak Jakarta, 87.000 tidak mencairkan. Jadi saya ngecek, kenapa kok 87.000 nggak mencairkan? Kita ada cuplikannya, Mas, ketika pembagian itu, tepatnya 13 Maret, Mas. 13 Maret 2015 dibagikan di Kampung Melayu, ini pernyataan Presiden Jokowi. Jadi penerima kartu ini adalah sudah disisir supaya tidak benturan dengan kartu Jakarta Pintar. Ya, karena di sini kan ada di Pak Gubernur kan ada kartu Jakarta Pintar, ini kartu Indonesia Pintar. Ini yang tidak mungkin double. 13 Mei. Maaf Mas Anies, Anda yang betul 13 Mei 2015 dibagikan, tadi ada Anda di sana, tetapi yang dikatakan Presiden Jokowi menjamin tidak akan double. Rencana Anda akan berbeda dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi? Jadi ketika kemudian anak-anak yang menerima Kartu Indonesia Pintar itu diputuskan melalui namanya Basis Data Terpadu, BDT. BDT itu dari BPS. Dari data itu diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Lalu Kementerian Pendidikan memberikan kartunya. Nah, ketika Jakarta, Pemda Jakarta memberikan KJP pada warga yang miskin juga. Warga yang miskin juga. Jadi mereka mendapatkan KJP. KJP itu bentuknya barang. Kalau KIP bentuknya adalah rupiah. Baik, Pas, tadi yang dikatakan Jokowi cukup clear sebetulnya, tidak boleh double. Pertanyaan saya, apakah berarti akan beda dengan Jokowi? Saya harus merujuknya kepada peraturan Presiden, bukan pada statement saja. Jadi ketika ketika Pak Jokowi mengatakan itu berbeda dengan Perpresnya? Perpresnya mengatakan bahwa semua orang yang masuk dalam BDT, itulah yang menerima. Oke, jadi berarti Pak Jokowi salah ketika mengatakan itu? Sehingga sebenarnya pada KJP-nya, gubernur yang harus melakukan penyesuaian, bukan dari pusat. Karena dari pusat dasarnya Perpres. Jadi KJP-nya harus menyesuaikan. Baik. Nah, kalau saya teruskan nih, kalau sekarang ini mau aneh, kalau sekarang ini ketika anak terima KJP, KIP-nya harus menyesuaikan. Baik. Saya hanya ingin minta ketegasan itu karena kemudian bisa ditafsirkan seperti tadi. Presiden Jokowi mengatakan ini, rencana KJP Plus mengatakan berbeda. Tapi Anda katakan berarti harusnya gubernur yang melakukan penyesuaian. Berarti Perpresnya yang harusnya diikuti. Jadi kita tidak perlu mendengarkan statement langsung Presiden, Perpresnya yang harus kita lihat. Baik. Dan sebenarnya begini, kalau itu terjadi, artinya gubernur harus melakukan penyesuaian untuk pembagian KJP. Bukan dibalik, yang terima KIP malah jadi tidak terima KJP. Kebayang ya? Ketika kemudian ada juga rencana, saya ingin fiturnya juga akan berbedakah? Mas Sandi, KJP Plus ini akan berbedakah fiturnya dengan KJP yang sekarang?
Ya, ada 3 fitur yang utama ya, yang selalu saya sampaikan, sosialisasikan ke masyarakat. Pertama-tama tuh, ini juga berdasarkan 1 tahun saya keliling Jakarta, warga Jakarta bilang, Pak, kita kan untuk menyekolahkan anak itu nggak perlu setiap kali harus beli tas baru, sepatu baru. Saya ada tas 5 di rumah, ada sepatu 4 pasang. Sementara untuk ongkos anak tuh saya berat. Jadi waktu Mas Anies kita duduk sama-sama, alhamdulillah kita September dipersatukan, salah satu fiturnya adalah kemampuan bisa mengambil tunai untuk keluarga yang membutuhkan, apalagi yang kena bencana banjir atau kebakaran. Jadi bedanya di situ. Itu bisa salah satu menarik fiturnya tunai. ya. Fitur, Walaupun kemudian banyak dikritik tuh Mas, karena kan kemudian menjadi rawan penyelewengan. kan kita sekarang dalam teknologi dan digital yang sudah sangat maju. Fitur-fitur itu bisa fitur-fitur yang akan membuat itu lebih terkontrol, safety itu sudah ada, melekat. Apalagi itu pakai chip ya. Jadi menurut saya akhirnya kebocoran pasti akan bisa dicoba, tapi pada intinya tuh sistemnya harus dipastikan. Sudah ada bayangan sistemnya akan seperti apa, karena itu sudah pernah dicoba oleh Pemprov Jakarta dan kemudian akhirnya diputuskan tidak lagi menggunakan itu karena penyelewengannya terjadi di sana-sini. Kalau saya melihat dengan teknologi fintech yang terbaru, insya Allah kita bisa. Seperti apa tuh Mas fintech maksudnya? Financial technology yang baru dengan sistem Apakah digital. itu berbeda dengan yang ada sekarang, yang dengan teknologi EDC, kemudian juga jaringan prima, bedanya di mana Mas? Ya, kita lihat mungkin terobosan-terobosan dari segi fitur-fitur penyelamatnya ya. Karena rata-rata itu yang di kebocoran itu biasanya uangnya diambil terus belinya yang untuk lain dari selain pendidikan. Ya, penyelewengannya nih yang kemarin penyelewengannya karaoke Mas. Biasanya ada yang pakai uang bensin, ada yang buat beli karaoke. Ada yang buat DP motor. Betul. Itu ada beberapa, tapi itu kan jadi menjamin agar itu tidak terjadi lagi? Kita harus ada sistem di mana pengawasannya itu bukan hanya dilakukan oleh semata-mata pemerintah, tapi juga kita harus merangkul semua karena kita konsepnya kan partisipatif. Jadi kalau ada keluarga yang menyelewengkan KJP kan tetangga-tetangganya juga lihat. Iya kan? RT RW juga lihat. Gimana sih dia terima KJP plus kok malah dia belanja jadi yang macam-macam. Jadi pengawasan eksternal. Tetapi pada saat transaksi adakah misalnya metode lain untuk memastikan orang mengambil tunai? Ke situ ya, sebelum ke situ. Kalau kita memberikannya kepada mereka yang benar-benar miskin, ini kan problemnya data. Karena KJP sekarang itu menggunakan kepala sekolah suruh nyari siswa miskin. Yang harus melihat siswa miskin adalah para ahli pencari data statistik BPS. Baik. Atau dari Kemsos. Jadi kalau dapat benar-benar siswa yang miskin dari keluarga miskin, ya nggak kredit motor kalau siswa miskin. Artinya pendapatan mereka pun akan sangat terbatas. Baik. Justru dengan begitu, kalau saya melihatnya begini. Kita break dulu Mas Anies. Nah, yang saya lihat pasangan debat kemarin itu cuma ngomong teori, nggak ada ngomong eksekusi. Dan kebetulan saya ngomong itu saya jadi teringat. Ini kayak dosen ngajar di kampus aja nih. Saya akan Dan tanyakan. kebetulan dia juga dosen kan. Jadi saya, Baik. nah ternyata itu saya memang agak kebablasan. Saya pikir harusnya dia kalau berdebat, ya edukasi lah kalau ngomong ini salah. Kasih tahu dong. Misalnya saya nggak mau minum teh, saya mau akan ganti air tanyakan putih ya langsung. ganti gitu Saya akan loh. tanyakan langsung dan saya akan putarkan cuplikan malam ini untuk minggu depan ditonton oleh pasangan nomor urut 3 supaya Kayaknya bisa malam ini langsung. juga dia nonton deh. Kenapa? Malam ini juga nonton. Pasti nonton. Kita tunggu. Mas Anies dan Mas Sandi. Ada tanggapan Mas Anies? Ya, halo Pak Basuki, pasti beliau lagi nonton sekarang. Jadi gini kira-kira. Soalnya saya nggak nonton kemarin. Saya juga nggak nonton. Tapi intinya barangkali gini, kalau eksekusi ya eksekusi, bandingkan eksekusi. Jadi ngomong itu bukan eksekusi, ngomongnya bicara. Karena itu kalau lihat eksekusi, bandingin aja. Sama-sama 2015, Pak Basuki dikasih 100% rencana, yang terlaksana nggak 10%. Saya di Kemdikbud dikasih 100% rencana, tereksekusi 94%. Nah itu nyata. Jadi kalau justru kekuatannya di situ, ketika bicara bukan bicara eksekusi, tunjukkan eksekusinya di lapangan, bukan di lisan. Nah, dan tadi ada putaran tuh rekaman saya, lihat bahwa saya berprofesi dosen dan dosen dianggap ya kurang dihargai, ya nggak apa-apa gitu ya. Tadi diakui kebablasan. Ya, tadi diakui kebablasan katanya. Sesudahnya baru dirasakan. Dan Baik. inilah sebabnya kenapa kita memerlukan orang yang bisa berpikir lalu berkata-kata.
Sehingga tidak harus terlalu sering melakukan permintaan maaf atas yang diucapkan. Nah, kalau itu terjadi, maka persatuan, suasana kedamaian bisa terjaga. Baik. Karena lisanlah membuat damai dan lisanlah yang membuat masalah. Saya ingin ke Mas Sandi. Mas Sandi yang menjadi salah satu pembeda utama kalau kita bicara program antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang secara tegas mengatakan menolak reklamasi itu pasangan urut 3. Saya ingin tahu detail rencananya, Mas. Rencana eksekusi yang konkret ketika reklamasi itu akan dibatalkan ketika menjabat. Seperti apa setelah itu, Mas Sandi? Jadi seperti kita tahu bahwa proyek reklamasi ini sekarang dalam kajian pemerintah dan seyogyanya pemerintah provinsi itu ya harus menghentikan karena kajian itu sekarang masih berlangsung. Dan banyak pertanyaan memang, bagaimana yang sudah berjalan sekarang? Saya ini pebisnis sebelumnya, saya tahu bahwa kalau kita duduk sama-sama pasti ada solusi. Caranya jangan mau menangnya sendiri, itu aja. Kita dengerin apa pebisnisnya, bagaimana mereka kan udah invest, malah udah jualan juga di luar negeri, kita tahu. Kan kasihan mereka. Mereka membangun itu, saya nggak mau menyalahkan teman-teman saya pengembang ini, mereka invest berdasarkan sebuah garis statement oleh pemerintah, walaupun mungkin landasan hukumnya belum bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya dia sudah melakukan rencana aksi. Nah, bagaimana mereka jangan sampai rugi juga, sampai dirugikan juga. Jadi dalam proses bagaimana ini. caranya menjaga agar yang tadi Anda katakan teman-teman pengusaha tidak dirugikan, tetapi kemudian Anda tetap bisa menjalankan kebijakan reklamasi. Mencarinya solusinya seperti apa dalam bayangan Pertama-tama Anda? ya tentunya kita tunggu keputusan pemerintah pusat, tapi kita berdua ketika Menko Maritim mengatakan harus jalan, menurut Anda itu bentuk keputusan pemerintah pusat atau belum, Mas? Belum. Kalau menurut saya, karena saya mendapat masukan dari tim hukum bahwa proses itu masih berjalan, masih di Bappenas. Dan saya bicara Mas Anies, begini Mas, waktu itu saya masih sebagai calon gubernur sendiri, sekarang kita berpasangan. Posisi saya seperti ini dan Mas Anies setuju bahwa ini proses sudah sangat tertutup dan tidak berkeadilan. Sudah malah ada kasusnya yang disidangkan dan sudah ada vonisnya oleh KPK. Jadi ini trust dari masyarakat kepada proyek ini sangat-sangat rendah. Dan ini yang kita mau coba tentunya perbaiki karena ujung-ujungnya kan kita membangun itu buat apa dan buat siapa. Ya. Mungkin Mas Anies bisa menambahkan? Ya. Karena ada pertanyaan soal warga, selain tadi pengembang, ada kemudian warga yang sudah terlanjur investasi di sana. Solusi untuk mereka, Mas Anies? Betul, begini. Jadi ketika ada transaksi bisnis, pasti di situ ada perjanjiannya. Ada hak dan kewajiban untuk penjual maupun pembeli. Karena itu ketika seseorang memutuskan untuk menjual, maka dia harus memastikan bahwa semua perizinan, dari mulai IMB sampai soal AMDAL, itu semua beres. Kadang-kadang itu tidak dilakukan dulu, tapi langsung jalan. Itu kan yang sekarang nyatanya terjadi. Dan bagaimana menjamin agar hak mereka juga tetap terlindungi? Nah, ketika mereka melakukan perjanjian, itu perjanjian menggunakan hukum Indonesia. Karena itu, kalau ada dispute harus diselesaikan dengan aturan hukum di Indonesia. Dan kewajiban dan haknya tertulis di situ. Jadi, kami sampaikan kepada, waktu itu saya bertemu dengan warga-warga di Jakarta Utara yang mau ikut membeli, dan saya sampaikan bahwa jika nanti kemudian pembeli tidak mendapatkan yang seharusnya dari penjual, maka negara berkewajiban untuk membantu agar menyelesaikan persoalan ini. Dalam pandangan Anda, bantuan negara akan seperti apa, Mas Anies? Tergantung nanti masalahnya, detailnya. Tetapi jangan misalnya sampai... contohnya yang real, dia sudah membeli properti di sana. Kalau kemudian tadi logikanya pembelian itu tidak sah, berarti barangnya tidak sah. Tapi kemudian bagaimana pemerintah akan membantu proses hukum barang yang diyakini tidak sah? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, pasti harus ada sanksinya. Dan pemerintah daerah bisa melakukan itu. Artinya yang sekarang terjadi itu kan melakukan langkah-langkah transaksi bisnis dengan asumsi nanti izinnya akan semua keluar. Ya. Dan ketika ternyata ada masalah, ya transaksi bisnisnya harus dibereskan antar penjual dan pembeli. Dan peran itu kewajiban pemerintah mereka. di sana. Kenapa saya kemudian bertanya agak detail, Mas Anies? Karena ingin memastikan bahwa janji yang diucapkan akan membantu, akan menghentikan. Rentetan konsekuensinya yang terjadi itu juga sudah dipikirkan. Sudah, dan itu kenapa dikatakan bahwa jadi setiap kasus bagaimana dengan kita warga ketemu ini, Mas? dengan warga, ya, misalnya hak-hak mereka tidak dipenuhi, maka mereka bisa menuntut melalui proses hukum.
atau lewat Jadi arbitrase kita. proses perdata. Bisa, Berarti proses hanya warga perdata. dengan pengembang. Kemudian bantuan negara di sana? Dan negara bisa kemudian ikut mengambil posisi, misalnya ya, sebagai pengembang. Pengembang melanggar, dia melakukan kegiatan-kegiatan transaksi tanpa ada landasan hukumnya. Dan kita akan, kalau saya proses melihatnya, bantuan negara terhadap warga yang sudah terlanjur membeli? kita akan Ini kan membantu proses mereka perdata mendampingi, kemudian memberikan Jadi negara bantuan memberikan hukum. bantuan hukum Betul. terhadap warga yang membeli barang tidak Bila sah. dibutuhkan. Bukan hanya tidak sah, tetapi penjualnya tidak bisa mendeliver barangnya. Karena barangnya menurut negara tidak sah. Jadi logikanya seperti apa nih Mas Anies? Saya masih Sebetulnya belum kan paham. Akhirnya kalau kita lihat selalu ada akad jual beli. Kita lihat aja di dalam ayat-ayat di dalam akad tersebut bagaimana kita namanya itu dispute resolutions. Bagaimana kita memberikan penyelesaian atas ketidaksepahaman. Dan itu ada forumnya. Forumnya bisa pengadilan, forumnya bisa arbitrase. Pemerintah harus hadir. Ya. Kenapa? Karena ini Karenanya kemudian saya tanyakan, pemerintah harus ketika hadir. Anda mengatakan pemerintah harus hadir, Nah, pemerintah hadirnya seperti apa Mas Pemerintah Andi? hadir sebagai fasilitator. Karena kita bilang, oke, ini ada dua, kan juga pengembang hadir, ada pembelinya juga hadir. Bagaimana mereka bisa mencapai sebuah resolusi atas Bagaimana ketidaksepahaman. Banyak, kita lihat nanti dari misalnya mereka memutuskan melalui perdata atau melalui Perdata forum kan berarti arbitrase. hanya langsung dengan mereka, posisi negara di sana. Sebetulnya seperti ini Mas Ini Anies. kan bukan kasus pertama Ini, ya, ini akan ada. sadar konsekuensinya akan sangat panjang dan Sadar. apakah semua sudah diperhitungkan secara matang? Sudah. Tapi di balik ini semua kita bicara tentang keadilan. Ketika sekelompok orang mendapatkan akses begitu besar untuk mendapatkan tanah begitu besar di Jakarta Utara, dan itu dengan proses yang tidak transparan, maka kita akan hadapi semua konsekuensinya. Walaupun kita belum tentu tahu jalannya. Walau hari ini kita belum tentu tahu rute persisnya. Tapi kemudian dikatakan belum tentu tahu jalannya, berarti hanya jargon saja dong. Justru itu, disitulah retak. Ketika kita merasakan ada ketidakadilan, you sense it. Seperti ketika mengatakan kami akan melawan kolonialisme. Bagaimana nanti membangun negara sesudah merdeka? Ya Baik. kita akan pikirkan nanti. Tetapi kita Jadi tahu. memang betul dipikirkannya nanti. Bukan Yang dipikirkan penting ada nanti. ketidakadilan, konsekuensinya Ini dipikirkan nanti. sebagai contoh bahwa artinya ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak benar di sini, bahkan Menko Maritim Pak Rizal Ramli clear mengatakan itu, dan beliau kemudian istirahat sekarang ini. Itu jelas kita melihat ada suatu masalah di Oke. sana. Artinya ini adalah posisi moral. Bukan sekedar posisi teknis hukum. Kita bukan sekedar menegakkan hukum. Kita mau menegakkan keadilan di Jakarta. Dan Oke. itu. Karena kemudian Mas Anies kita sudah harus break, tetapi kemudian saya ingin menekankan kenapa saya kemudian bertanya soal ini, karena lagi-lagi nanti akan bisa dibilang yang penting batalkan, tetapi jalannya nanti dipikirkan belakangan. Itu yang agak bisa ditafsirkan berbeda. Mbak Nana, saya tuh udah terlibat banyak sekali resolusi ketidaksepahaman dan akhirnya pada ujungnya ketemu win-win solusi. Kuncinya adalah Jadi harapan nih, will. Mas. Kuncinya Jadi berarti adalah akan dipikirkan kemudian berharap ada jalannya. Kuncinya adalah duduk bersama. Kalau kita Oke. nggak duduk bersama, mencari solusi nggak akan ketemu. Dan itulah Kita akan sebabnya lanjutkan. kenapa leadership penting. Kita akan Tidak lanjut. semuanya kita bisa tahu sekarang, tapi kalau ada leadership, ada hati nurani, insya Allah bisa jalan. Ini adalah bagian akhir, bagian penutup. Saya ingin tanya ke Mas Anies dan Mas Sandi. Yang jelas kurang dari 3 minggu atau persis 3 minggu, warga Jakarta akan menentukan pilihan. Adakah yang akan dilakukan berbeda menjelang hari-hari mendekati hari H ini? Mas Anies? Kita bergerak itu bertahap. Jadi kalau bicara dukungan, maka dukungan itu diharapkan naik terus dan puncaknya di tanggal 15 Februari. Karena itu di bulan Januari sampai dengan Februari, maka semua barisan organisasi yang sudah disusun itu bergabung dan bekerja bersama di lapangan di bawah. Jadi sekarang kita konsentrasi pada mengaktifkan simpul-simpul relawan istilahnya yang ada di tiap-tiap daerah. Tentu detailnya kita nggak bisa cerita, kalau nggak bukan strategi lagi gitu. Tapi Akan semakin intens turun ke bawah? Baru dapat rekor muri? Akan nambah rekor muri lagi, Mas Andi? Ya, itu yang paling efektif sih. 83,7% warga Jakarta secara konsisten mengharapkan pemimpinnya itu ada di antara mereka. Jadi saya rasa yang sangat konsisten kita akan lakukan adalah terus menyerap aspirasi warga dan menghadirkan solusi bagi mereka. Dan interaksi dengan warga sekarang itu meskipun volumenya mungkin tidak sebanyak kemarin, tetapi duta kita yang mewakili
pasangan Anies Sandi sekarang jumlahnya puluhan ribu. Mereka yang kemudian bergerak di lapangan. Dan betul-betul jumlahnya banyak. Sehingga meskipun kita secara badan kan memang cuma 2 orang gitu. Sehari juga cuma berapa tempat yang kita bisa datangi. Tetapi dengan organisasi yang sudah dibangun, alhamdulillah selama 3 bulan ini, itu intensitas kehadiran pasangan nomor 3 di banyak tempat sangat tinggi dan kami sangat yakin bila tidak ada kecurangan, bila tidak ada aneh-aneh, insya Allah kita akan menang di pilkada ini. Siapa yang dari kalkulasi Anda berdua, lawan yang lebih berat, yang nomor 1 atau nomor 2? Sama ya, karena semuanya kuat dan buat saya udah menjalani ini udah lebih panjang dan kita memiliki sebuah diferensiasi. Masalah tadi reklamasi, lapangan kerja dan pendidikan itu adalah hal-hal yang sudah diangkat oleh warga. Dan menurut kami betul kita memiliki suatu tugas untuk menghadirkan pemimpin yang mempersatukan Jakarta. Pilkada ini udah terlalu banyak negatif dan sudah menghabiskan permusuhan di antara teman sendiri, di antara keluarga sendiri. Saya ingin sebetulnya mengajak di kesempatan ini bahwa kita komitmen sama-sama buat pilkada yang sejuk. Dan setelah itu kita pikirkan karena pilkada ini untuk warga Jakarta. Dan masalah mereka ini harus kita selesaikan. Dan saya sama Mas Anies komit nanti setelah 15 Februari kita langsung bekerja untuk rakyat. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan Anies Baswedan. Terima kasih Mas Anies. Mas Sandiaga terima kasih sudah hadir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini bersama Anies dan Sandi. Dan kami masih menunggu konfirmasi apakah minggu depan Agus dan Silvi bersedia hadir di Mata Najwa. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Persoalan Jakarta terlalu kompleks untuk diatasi sendirian, menjadi penting transisi kepemimpinan berjalan dengan kearifan. Jernih melihat persoalan-persoalan yang belum dituntaskan, tenang memilah kesalahan yang tak patut diteruskan. Sebab setiap pemimpin tak mutlak serba jahat atau mulia, selalu ada kebaikan yang mungkin masih tersisa. Maka setiap penantang layak bersikap tenang, persaingan politik tak boleh menjadi permusuhan. Kritik yang paling keras tetap dibutuhkan agar persaingan tak berhenti hanya sekedar undian. Namanya juga kompetisi politik. Sesekali wajarlah jika dibumbui taktik dan intrik. Yang penting kesejahteraan warga yang menjadi utama. Kemajuan Jakarta memang tugas kita bersama. Bersaing secara sehat dan terbuka, sebab pemimpin akan menjadi panutan warga.